ada saksi Aib, saksi ketua RT, siapa namanya itu Pak Mihrul, kemudian saksi apa lagi itu tidak hadir. Wah, padahal dia segar bugar, tidak mau mati pada saat itu, bukan orang yang sangat penting, mestinya hakim menolak berita acara itu, harus dihadirkan. Ya. Nah, menggodok perkara ini, kalau Rasman nggak bisa, dia tuh siapa gitu loh, bahwa dia Siapa gitu loh Rasman? Kalau dia bilang makanya dia cepat-cepat mundur, dia cuma bisa ngecoprak aja di TV gitu. Supaya apa? Iya. Supaya bisa dibilang keren, padahal nothing. Jadi Rasman, lu tuh nothing gitu. Lu dari Nothing. organisasi pengacara mana kita nggak tahu gitu. Duduk mewakili siapa juga kita nggak tahu. Kalau mewakili saksi, nggak usah pengacara pakai saksi itu. Anak di bawah kolong jembatan ya mohon maaf ya. Orang-orang aja itu bisa kok mewakili saksi. Kalau cuma kasih pendapat. Saya bilang praktisi hukum. Praktisi hukum dari mana kau rasa? Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi bersama saya. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Untuk video reaksi kali ini kita akan sama-sama melihat dan juga mendengarkan atau menyimak pernyataan atau perkataan dari Pak Susno 2J. Saya belum menonton videonya, jadi kita akan sama-sama melihat dan juga mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Pak Susno 2J. Tetapi di sini judulnya adalah apakah dalam pra-peradilan saksi ahli penggugat dan tergugat harus hadir? Nah, itu adalah judul dari video Pak Susno 2J ini. Kita simak bagaimana jawaban dari judulnya. Langsung saja kita masuk ke videonya. Wah, padahal dia segar bugar, tidak mau mati pada saat itu, bukan orang yang sangat penting, mestinya hakim menolak. Si Aib nggak hadir, saksi ketua RT yang sekarang dalam pencarian dan saksi siapa, kok diterima oleh hakim? Pak Susno, seperti kita ketahui sekarang ini kan sedang berjalan sidang pra-peradilan ya Pak ya. Yang apakah saksi harus hadir gitu yang oleh masing-masing pihak? Saksi harus ya hukumnya hadir, wajib. Kecuali saksi yang memang tidak memungkinkan untuk hadir. Contohnya saksi yang sudah diketahui nyawanya di kerongkongan, misalnya mau meninggal tapi sore gitu. Atau saksi yang karena kedudukannya sangat penting yang tidak mungkin hadir di sidang. Cukup dia diperiksa oleh penyidik, kemudian memberikan keterangan dalam berita acara, tapi disumpah terlebih dahulu. Dia kalau tidak ada sesuatu hal yang boleh dikatakan membahayakan, tetap harus hadir. Tetap hadir, jangan seperti sidang perkara pembunuhan Pina ya, yang terjadi sidangnya 2017. Jadi pada saat tahun 2016 itu pengadilan tidak menghadirkan saksi, yaitu si Aib dan juga Pak RT Pasrin, hanya berupa keterangan saja, yaitu berupa BAP. Menurut Pak Susno 2J itu tidak boleh. Begitu. Oke, itu tentang saksi. Bagaimana dengan ahli Pak? Apa harus juga hadir? Ahli juga harus hadir. Itu malah lebih wajib lagi. Kenapa? Karena dengan kehadirannya itu, ahli itu bisa si pihak penggugat maupun tergugat itu kan akan menanyakan, termasuk hakim ingin menanyakan keahliannya apa dan sebagainya, dan apa yang dia ketahui tentang hal-hal yang umum sesuai dengan pengetahuannya menurut apa yang diperkarakan. Kalau tersangka atau terdakwa Pak? Tersangka atau terdakwa itu tidak dilarang untuk hadir. Tetapi sebaiknya hadir. Kenapa sebaiknya hadir? Supaya dia tahu jalannya sidang dan bisa memberikan informasi-informasi kepada kuasa hukum atau advokatnya. Jadi jangan ada yang keberatan kalau dia hadir lah, tidak. Misalnya dalam perkara sidang pra-peradilan
apa namanya, ini pra peradilan yang kita bahas ya, pengacara atau penasihat hukum daripada tersangka, saya minta tersangka untuk dihadirkan, mintanya pada hakim. Ya hakim memerintahkan di mana posisi tersangka itu, ditahan apa tidak. Kalau ditahan, minta kepada pihak menahan untuk menghadirkannya. Kalau perintah hakim, wajib itu dihadirkan. Ya. Meskipun misalnya dia sudah memiliki kuasa hukum ya Pak, apakah cukup kuasa hukumnya saja yang hadir? Sebaiknya, sekarang kan sebaiknya. Ya. Tapi kalau misalnya hakim tidak mengizinkan, ya sudah, biar kuasa hukumnya, nanti hakim kan punya pertimbangan sendiri. Saksi dan ahli yang tampil di sidang pra peradilan, apakah juga harus di bawah sumpah Pak? Harus, wajib. Karena keterangan saksi dan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan di bawah sumpah. Nah, di bawah sumpahnya di depan pengadilan, bukan di bawah sumpah oleh penyidik. Jadi misalnya hanya membacakan pernyataan saksi dan ahli itu juga nggak boleh, nggak boleh. Harus di depan sidang. Kan definisi keterangan saksi itu kan yang diberikan di depan sidang di bawah sumpah. Nah, jadi jangan diakal-akali. Misalnya sebelum sidang, saat diperiksa oleh penyidik Polri atau penyidik KPK atau penyidik kejaksaan disumpah. Ini tanda tanya besar, ada apa? Kan ini pernah kejadian kan, sidang kasus terbunuhnya Vina dan Iki. Pada waktu sidang di pengadilan negeri Cirebon, ada saksi yang nggak hadir, saksi penting. Saksi siapa? Saksi Aib nggak hadir. Saksi ketua RT yang sekarang dalam pencarian, dan saksi siapa? Kok diterima oleh hakim? Mestinya nggak boleh, harus dihadirkan itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, itulah tadi jawaban dari Pak Susno 2J bahwa saksi itu seharusnya hadir pada saat persidangan. Sedangkan pada tahun 2017 kemarin itu si Aep sebagai saksi dan juga Pak RT Pasren ini tidak hadir di sidang. Tetapi kenapa hakim bisa memutuskan bersalah kepada para terdakwa sedangkan saksinya saja tidak hadir di dalam persidangan, yang ada hanya berupa BAP saja. Jadi kita sudah tahulah ya bagaimana kualitas hakim pada tahun 2017 kemarin itu. Bagaimana guys menurut pendapat Anda tentang pernyataan dari Pak Susno 2J ini? Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, di sini caption dari videonya adalah pengacara Yasin anggap Rasman adalah pengacara pohon bambu, bukan mundur tapi disuruh mundur. Jadi pengacara ini bilang bahwa Rasman adalah pengacara bambu guys. Gimana tuh maksudnya ya? Mendampingi saksi dan bahkan sekarang sudah mengundurkan diri. Ya, kalau tanggapan saya kena Rasman lah, ya. Saya kena Rasman. Jadi kalau kemarin dia bilang dia sudah kasih bukti-bukti kalau dia pengacaranya dari Suroto, Rasman tuh aneh, lucu gitu. Kalau menurut saya, ya, Rasman ini magangnya kurang lama, atau dia mungkin nggak pernah magang dari kantor pengacara ya. Jadi seolah-olah seperti apa ya? Seperti pengacara di bawah pohon bambu gitu. Sekarang manalah ada saksi didampingi sama pengacara. Jadi pintar loh Rasman. Rasman itu metik kuasa dari Suroto. Suroto itu notabene saksi. Saksi kalau di pengadilan dia butuh lawyer. Dia cuma diperiksa atas apa yang dialami, apa yang diketahui ya. Iya, apa yang dia lihat, apa yang dialami, dia ketahui, itu aja. Jadi kalau dia pakai pengacara, minta memang Rasman. Supaya apa? Supaya Rasman menghindari beracara di pengadilan. Kalau beracara di pengadilan pasti kita kejar organisasinya apa, kapan dia dilantik, terus dari mana dia. Ini kan lucu. Jadi kalau pengacara di bawah pohon bambu gitu, dan buat Rasman tuh nothing gitu. Cuma bisanya ngecoprak sama sorry. Rasman itu pengacara yang bukan apa-apa, nothing guys, bukan apa-apa. Pengacara pohon bambu yang bisanya ngomong doang, nggak berani ke pengadilan. Makanya dia beraninya hanya
sebagai pengacara saksi saja. Karena di pengadilan saksi tidak membutuhkan pengacara. Rasman. Ngomong doang, Kenapa guys. abang bisa berpikir seperti itu? Memang pernah kenal dekat atau seperti apa, bang? Saya kenal Rasman itu waktu saya di Sunan Kalijaga. Jadi dulu dia itu ngikut-ngikut kita lah. Dia bukan pengacara dulu tahun sekitaran tahun 2012 gitu. Apa? Bukan lawyer, belum jadi apa. Tiba-tiba dia jadi pengacara. Dan Tiba-tiba jadi pengacara. Aneh kata abang ini. saya kok aneh ya lihatnya si Rasman ini bela sekali penyidik polisi ya. Padahal Rasman sendiri itu posisinya dalam keadaan tersangka oleh polisi gitu. Jadi mau nolong orang tapi dia sendiri lagi dijahatin gitu. Nah sekarang kalau dia mundur, mungkin dia bukan mundur, ya disuruh mundur. Karena apa? Keilmuannya mungkin nggak sampai ke sana. Oh. Kalau sekarang siapa itu RT Pasren pakai dia, yang saya tahu Rasman nggak pernah loh dipakai orang, tapi dia mengajukan diri. Oh, gitu. iya, Makanya Rasman itu selalu metik kuasa itu dari saksi supaya dia tidak masuk ke arena litigasi di pengadilan. Kalau di pengadilan yang pertama kali akan kita tanyakan sama Rasman itu, saudara duduk sebagai apa? Sebagai pengacaranya, mana organisasimu? Ternyata Karena takut yang kita juga, tahu guys. dia mantan, namanya juga mantan. Selalu risih kalau melihat orang sukses gitu. Mantan. Nah kalau abang sendiri saat ini menjadi pengacaranya siapa, bang? Saya Saka Tatal sama Pak Hatta dan kawan. Oh, abang ini pengacara Saka Tatal. Kawan, ya kita sedang mengajukan upaya PK. Jadi hari ini juga kita sedang mengajukan upaya PK. Nanti tinggal kita daftarkan. Rencananya kapan, bang? Mungkin Senin, paling lambat Senin. Oh, peninjauan Jadi kembali. memang setiap hari kita godok. Nah, menggodok perkara ini, kalau Rasman nggak bisa, dia tuh siapa gitu loh, bahwa dia Siapa gitu loh Rasman? Kalau dia bilang makanya dia cepat-cepat mundur, dia cuma bisa ngecoprak aja di TV gitu. Supaya apa? Supaya bisa dibilang keren, padahal nothing. Jadi Rasman, lu tuh nothing gitu. Lu dari organisasi pengacara mana kita nggak tahu gitu. Duduk mewakili siapa juga kita nggak tahu. Kalau mewakili saksi, nggak usah pengacara pakai saksi itu. Anak di bawah kolong jembatan ya mohon maaf ya. Orang-orang aja itu bisa kok mewakili saksi. Kok cuma kasih pendapat. Saya bilang praktisi hukum. Praktisi hukum dari mana kau Rasman? Ya. Kau macam betul aja, banyak kali lihat ceritamu. Kau menolong dirimu aja nggak becus. Ya, itulah tadi guys kesaksian yang sangat meyakinkan dari Abang Yasin selaku pengacara Saka Tatal dan juga siapa tadi saya kurang jelas mendengarnya. Dan menurut Abang ini Rasman itu bukanlah pengacara ternyata guys. Sudah bukan pengacara lagi tapi mantan. Dan seperti Abang ini bilang Rasman itu bukan apa-apa. Dia hanya mengajukan aja sebagai tim kuasa hukum itu. Padahal dia bukan apa-apa. Malahan Abang ini tadi bilang kalau untuk mendampingi saksi anak di bawah jembatan pun bisa. Jadi Rasman ini bukanlah pengacara ternyata guys. Entah itu betul atau enggak saya juga tidak tahu. Tapi menurut atau dilihat dari pernyataan pengacara Yasin sebagai pengacara Saka Tatal ini sangat meyakinkan. Karena dia mengenal siapa si Rasman. Pantas aja kan guys ngomongnya nggak karuan. Ternyata dia bukanlah pengacara sesungguhnya. Apakah si Pitra dan juga Nenek Elsa itu apakah sama dengan si Rasman guys? Entahlah. Oke guys, bagaimana tanggapan Anda semuanya setelah melihat atau mendengarkan dari pernyataan Abang Yasin ini selaku pengacara Saka Tatal? Dan tadi Abang Yasin ini juga mengatakan bahwa dia akan mengajukan PK selaku pengacaranya Saka Tatal. Oke guys, sampai di sini dulu video reaksi kali ini. Silahkan berikan tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah
menyaksikan dan juga menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.